Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4A dan 4B yang hebat soleh-solehah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik kita di tema 1, indahnya kebersamaan, di subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Teman-teman semuanya, pada pembelajaran tematik yang sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, hari ini akan kita lanjutkan dengan beberapa keberagaman lagi yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada keberagaman senjata tradisional. Nah, bisa teman-teman perhatikan, ada beberapa contoh senjata tradisional dan asal daerahnya. Misalnya, ada rencong dari Aceh, ada pisau surit dari Sumatera Utara, kemudian ada kujang dari Jawa Barat, ada parang salawaku dari Maluku, ada pisau belati dari Papua, ada keris dari Jawa Tengah, ada golok dari Jakarta, dan ada mandau dari Kalimantan Timur. Nah, itu tadi beberapa contoh keberagaman senjata tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian untuk keberagaman yang selanjutnya adalah keberagaman umat beragama. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, di Indonesia itu ada beberapa agama. Yang pertama adalah agama Islam dengan rumah ibadahnya masjid, hari rayanya Idul Fitri, dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian untuk Kristen dan Katolik hampir sama ya. Untuk rumah ibadahnya adalah gereja, hari rayanya Natal, dan kitab sucinya adalah Injil. Untuk agama Hindu, rumah ibadahnya adalah pura, hari rayanya Nyepi, dan kitab sucinya adalah Weda. Untuk agama Buddha, rumah ibadahnya adalah wihara, hari rayanya adalah Waisak, dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Dan untuk agama Konghucu, rumah ibadahnya adalah kelenteng, hari rayanya Imlek, dan kitab sucinya adalah Sisu Wujing. Nah, itu untuk keberagaman umat beragama. Dan kita, teman-teman, sebagai umat Islam, kita ada kewajiban yang harus kita laksanakan setiap harinya, yaitu sholat 5 waktu. Nah, ketika sudah masuk waktunya sholat, biasanya akan ada panggilan sholat, yaitu adzan. Nah, mungkin kita akan berpikir ya, bagaimana kemudian bunyi adzan itu bisa terdengar oleh telinga kita gitu ya, telinga kita sebagai indera pendengaran kita. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya ya teman-teman, bagaimana bunyi adzan dan bunyi-bunyi yang lainnya itu bisa terdengar oleh telinga kita. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar ini ya, atau skema ini dari proses terdengarnya bunyi. Nah, ketika ada bunyi ya, maka bunyi itu akan ditangkap oleh telinga kita, mulai dari daun telinga kita, masuk ke lubang dan saluran telinga kita, kemudian akan diteruskan ke gendang telinga. Dari gendang telinga, nanti getaran dari bunyi itu akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ada 3 tulang ya, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian dari tulang pendengaran akan masuk ke rumah siput atau koklea. Setelah itu akan diteruskan ke saraf pendengaran, dari saraf pendengaran diteruskan ke otak untuk diolah, sehingga nanti bunyi itu bisa terdengar oleh kita. Nah, itu rangkaian proses terdengarnya bunyi seperti itu. Nah, kemudian kita tahu indera pendengaran kita itu adalah telinga. Nah, telinga kita selain sebagai indera pendengaran juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian telinga, teman-teman. Bagian-bagian telinga ini dibagi menjadi 3 bagian ya, teman-teman. Yang pertama adalah telinga bagian luar, itu ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Kemudian telinga bagian tengah, ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan saluran Eustachius. Kemudian ada telinga bagian dalam, yaitu ada 3 saluran setengah lingkaran, ada tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa memperhatikan gambar berikut ini ya. Ada bagian-bagian telinga dengan nama-namanya tadi ya teman-teman ya. Mulai dari yang terluar tadi adalah ada daun telinga yang terlihat ya, yang terlihat. Nah,
Kemudian bisa teman-teman perhatikan posisinya, kemudian saluran telinga di bagian mana, gendang telinga, kemudian tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, kemudian 3 saluran setengah lingkaran, syaraf pendengaran, rumah siput atau koklea. Jadi nama lain dari rumah siput ini adalah koklea dan saluran Eustachius. Nah, kemudian kita akan mempelajari fungsinya atau kegunaan dari masing-masing bagian indera pendengar atau telinga kita tadi. Yang pertama, yang bagian luar ya teman-teman, daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran kita itu berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Nah, fungsinya menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian masuk agak dalam, yang berikutnya, gendang telinga. Gendang telinga ini berupa selaput yang tipis ya. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Nah, kemudian bagian dari telinga kita yang ketiga adalah 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu fungsinya adalah memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau ke rumah siput. Kemudian yang selanjutnya ada tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran dan koklea atau rumah siput. Fungsinya adalah mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Jadi getaran-getaran dari bunyi itu tadi nanti akan diteruskan ke otak. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kemudian ada saluran Eustachius, itu berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Jadi saluran Eustachius itu menghubungkan telinga kita dengan rongga mulut kita. Nah, kemudian alat indera kita, indera pendengaran kita, yaitu telinga kita, itu juga ketika nanti tidak dirawat dengan baik, juga akan muncul yang namanya penyakit atau kelainan. Nah, beberapa penyakit atau kelainan pada telinga kita, yang pertama adalah tuli ya. Tuli itu apa? Yaitu ketidakmampuan telinga kita untuk mendengarkan bunyi atau suara, jadi kita nggak bisa dengar. Ada beberapa penyebabnya kenapa kemudian telinga seseorang itu bisa tuli. Yang pertama adalah kerusakan pada gendang telinga. Tadi ya, gendang telinga itu adalah selaput yang tipis, maka kita juga harus hati-hati dalam menjaganya. Kemudian yang kedua adalah tersumbatnya ruang telinga. Yang ketiga, rusaknya syaraf pendengaran. Kemudian yang keempat, kakunya gendang telinga. Dan yang kelima adalah kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Nah, ini beberapa sebab kenapa telinga seseorang itu bisa tuli, sehingga seseorang itu tidak bisa mendengarkan bunyi atau suara. Kemudian penyakit yang kedua itu adalah congek ya, yaitu penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Nah, sebabnya apa? Sebab infeksinya itu karena adanya bakteri. Nah, ini pun kita juga harus berhati-hati dalam menjaga telinga kita. Nah, yang selanjutnya di sini teman-teman, kita harus merawat telinga kita gitu ya. Karena apa? Karena telinga kita ini punya fungsi yang sangat besar, yaitu kita gunakan untuk mendengar. Nah, bagaimana kemudian kita merawat telinga kita? Yang pertama adalah kita harus membersihkan telinga kita dengan benar dan teratur. Jadi ketika kita membersihkan telinga kita, itu kita menggunakan alat yang lunak ya, jangan sampai menggunakan alat yang tajam ataupun yang keras, karena nanti akan bisa melukai gendang telinga kita. Kalau gendang telinga kita rusak, nanti tadi akan bisa tuli itu tadi. Kemudian yang kedua adalah melindungi telinga kita dari suara yang keras. Nah, ketika suara keras gitu ya, ada suara yang keras, itu kita harus berusaha untuk melindungi telinga kita. Karena suara yang keras itu tadi nanti juga akan berpengaruh pada gendang telinga kita. Kemudian cara kita yang ketiga dalam merawat telinga adalah menjaga telinga agar tetap kering. Kenapa seperti itu? Nah, kalau telinga kita senantiasa basah, lembab, nah itu bakteri akan suka berada di situ, sehingga akan berkembang biak di situ, nanti akan membuat terjadinya infeksi pada telinga kita. Kemudian yang keempat adalah melakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Nah, jadi
Itu tadi beberapa cara kita untuk merawat telinga kita. Nah, itu ya teman-teman untuk pembelajaran tematik kita hari ini. Nanti teman-teman juga bisa membaca kembali ya berkaitan dengan bagian-bagian telinga tadi di buku paket tematik halaman 77 sampai dengan 79. Oke, itu untuk pembelajaran kita teman-teman. Tetap semangat semuanya. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.